Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul di Masjid Surah Al-Jannah kita cinta ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita Bapak Pengurus Masjid Surah Al-Jannah untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Dr. Marwan yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama kita selanjutnya Bapak Ibu pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Surah Al-Jannah, teristimewa buat Ahlul Bait, keluarga dari Bapak Meliasmat atau Pak Man almarhum, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir bersama kita di Masjid Surah Al-Jannah dalam rangka pelaksanaan takziah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam ini merupakan jadwal rutin dari pelaksanaan ceramah mingguan di Masjid Surah Al-Jannah. Namun sesuai dengan kebiasaan bisa dilaksanakan di rumah juga bisa kita laksanakan di masjid seperti yang sekarang ini Bapak Ibu. Pertama, atas nama pengurus dan jamaah kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya keramatullah salah seorang jamaah kita yang beliau almarhum lama tinggal di daerah sini, yaitu almarhum Bapak Meliasmat atau Pak Man Ledaman, lahir di Padang tanggal 7 Mei tahun 1961, wafat pada tanggal 15 Maret 2023, diselenggarakan di rumah duka di daerah Pau, ya Bu, Pau. Oh Pisang, ya, maaf, di daerah Pisang pada esok harinya Bu, pada esok harinya. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pengurus dan jamaah kami menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas berpulangnya keramatullah Pak Man atau Daman pada ahli baik yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu, almarhum tentunya sudah sangat lama, sudah berapa tahun ya. Jadi almarhum merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hadid ayat 22. Tidaklah ada terjadi musibah di muka bumi kami tuliskan sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu bagi Allah
mudah untuk mengerjakan. Surat Al-Hadid ayat 22. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beri judul ceramah kita pada malam ini, kesabaran menerima bentuk cobaan dari Allah. Semua manusia pasti mendapat cobaan. Tidak ada yang tidak. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Dan pada malam ini kita jemaah masjid, yakni Ibu Wati dan Ibu Ae Maimunah, yang ditinggalkan oleh suami dan menantu yang bernama Bapak Miliasman, di mana Pak Miliasman ini pada tanggal 15 Maret 2023 berpulang ke rahmatullah dalam usia 62 tahun. Tentu harapan kita beliau termasuk hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang mendapat tempat yang baik insyaallah. Amin. Di dalam lahat beliau tenang, terhindar dari siksaan azab kubur kepada amal ibadah yang beliau kerjakan. Jika waktu hidup beliau taat beribadah, beriman dan beramal soleh, inilah orang yang berpulang ke rahmatullah sebaik-baik bentuk. Allah ungkapkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah, balasan untuk mereka disediakan Allah surga adnin, yang mengalir dari bawah surga itu beberapa sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Mereka pun juga senang kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang takwa terhadap Tuhannya. Harapan kita mudah-mudahan Pak Man ini beliau termasuk orang yang kokoh keimanannya, istiqamah dan rajin beribadah kepada Allah. Kalau itu sudah dilaksanakan tanpa kita doakan pun, dia akan mendapat balasan yang baik insyaallah. Tapi kalau waktu hidup pemalas sholat, sering bolong, sering tinggal, tidak akan masuk surga. Karena itu ayat Allah yang katakan dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 ayat 43, Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa sebabnya kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Kalau tidak sholat, ini memang apapun ketentuan Allah harus diterima. Nah, mudah-mudahan harapan kita Bapak Miliasman ini waktu hidup taat beribadah. Tentu yang tahu beliau sendiri. Nah, karena sholat itu tidak akan diperlihatkan kepada kita Tuhan dan ketaatan kepada Allah. Bagi kita yang hadir pada saat ini juga berharap bagaimana kita selagi hidup, lakukanlah pengabdian kepada Allah dengan baik. Lakukanlah sholat itu dengan khusyuk tawadhu, jauhi berbuat dosa, berbuat maksiat. Jangan ada dosa yang pernah kita lakukan. Andaikan ada dosa yang pernah kita perbuat sebelum ajal tiba, mari kita bertaubat, mari kita minta ampun.
ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Kepada Allah lah kita bertaubat. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak. Siapapun manusia biar ada yang besar, ada yang kecil, atau yang menengah. Walaupun kecil, inilah yang menyebabkan orang mendapat azab. Sama kita berjalan, Pak. Orang tak tahu bukan je batu gadang, tapi adalah je batu ketek tak tahu bisa menyebabkan kita binasa gara-gara batu ketek. Kita juga seperti itu. Ulang dosa kecil itu kalau tidak diampuni Allah, inilah yang menyebabkan kita akan mendapat azab. Itulah yang diungkapkan Allah dalam surat As-Sajdah ayat 11. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Lihat hai Muhammad, orang-orang berdosa itu akan menundukkan kepala di hadapan Tuhannya seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat azab, kami telah mendengar, kami telah merasakan begini sangat azab mana tahan ya Allah. Lemparkan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Tidak ada satupun, Pak, walaupun bermohon-mohon kembali ke dunia, tidak ada satupun orang yang kembali ke dunia. Andaikan berbondong-bondong orang dari kubur dan itu kita pun datang ke dunia ke bagaimana? Pasti semua ketahuan. Aju setelah kaum muslimin dan muslimat, kita yang masih hidup, mari kita lakukan i'tibar kafa bil qaus mau'izah. Cukuplah mati itu jadi pelajaran bagi. Apa pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu? Setiap kita menyelenggarakan jenazah, sang kayu-kayu orang melarat miskin, Pak. Dado harapto dan ikut bersamanya. Sehebat-hebat keluarga banyak, anak sadua banyak, kalau mati seorang juga, Pak. Dado satupun anak dan anak mendampingi dalam kubur mendampingi awak. Ada. Sehebat-hebat mobil kendaraan yang kita punya, kita tidak jodoh rancang tu ke bawah jenazah awak kalahan. Ada dan kedua ambulan. Siapapun orangnya, Pak, kita sadari serancang-rancang baju awak mahal, waktu awak mati negeri pakai apa, Bu? Hanya kain putih, kain kapan. Itu pun para orang tidak tahu awak punya. Serancang-rancang rumah awak bertingkat dan sampai awal adalah lahat. Ada orang dari kubur ke rumah raja itu dibawa ke lahat. Lahat itu namanya TMM, tahanan malaikat maut. Kasurnya tanah, atapnya papan dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter lebar, 75 cm, panjang seukuran kita gelap dan terbeli. Siapapun dia akan tinggal sebatang kara tanpa teman, tanpa saudara. Mari kita renungkan, Pak. Kalau kita lihat RSSSS, rumah sangat sempit, sumpek sekali. Itulah namanya lahan. Kasur tanah, atap papan dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter lebar, 75 cm, panjang seukuran kita gelap tiada terbeli. Awal tinggal sebatang kara tanpa teman, tanpa saudara. Disitulah menunggu dua malaikat. Kita yakini ada namanya malaikat Munkar dan Nakir. Kalau malaikat itu bertanya, bisa dijawab pertanyaan malaikat. Yang menjawab bukan mulut itu dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kami bicarakan kedua tangan mereka dan kaki menjadi saksi sesuai apa yang mereka usahakan. Dia akan berbicara tangan di sini adalah amal ibadah kita masing-masing. Coba amal tidak ada.
Pamaleh beribadah, pamaleh sholat. Itu banyak menangis kan. Asam kadis, asam kelubur, ketiga asam bulat-bulat, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat menangis dalam kubur, menyesal dan bermohon ke dunia, itu tidak mungkin lagi. Justru itulah kaum muslimin dengan kepergian Pak Mam ini, Ibu Wati dan Ibu Ayah Maimunah, ini adalah kadang-kadang adalah cocok, adalah sopo, adalah tidak. Nah, perlu kita berobat. Berobat itu sunnahnya benar. Setiap kita disuruh berobat, jangan kita pasrah saja. Pada mau beberapa Pak Zaki, itulah takdir, kau mati-mati lah, berbunuh diri lah. Obat. Karena banyak ahlinya sekarang. Makin banyak dokter, makin macam-macam nama penyakitnya. Dah dulu. Makanya tidak apa-apa, kita obat. Jadi kalau sakit, lapar paloi, makan. Kalau mengantuk atau lalu, asal jangan dalam pengajian lalu. Ada orang dalam pengajian lalu. Ada. Asal kamu ceramah juga lalu, Ada. Jangan lah. Lawan, bangke kepala, tak boleh menakutlah. Ambil nasi, sapiria, atau dibayar lalu sampai makan lagi lalu. Kamu apa nasi itu kan? Kini kita sedang beri makan rohani. Coba lawan syaitan laknatullah alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Kalau mundur gagai ini, pertanyaan mana lamu mundur bergagai? Lamu mundur. Nak minta gagai bawa juga. Setiap sahabat tiup lilinnya panjang umurnya. Kalau panjang umur pasti kaya. Tak ada orang yang panjang umur tu bodoh tadi dah. Itu sekedar lip service dan demi lidah saja. Angmo lah sasa, badan lah lita, kaki lah langkah, salat lah kagak, badan lah marangkak, dia sebentar dan buang makan. Tak bodoh je pak. Jadi kalau kata itu dia minta mundur boleh. Aku banyak orang gaya-gaya, rapi tak putih apa colok-colok dia. Bikin-bikin itu aku boy. Terima saja. Kalau olahraga itu makin kita lakukan. Ayat yang dibaca oleh Ustaz kita tadi waktu sholat asar ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah masing-masing dirimu memperhatikan apa yang pernah diperbuat selama ini. Lagai kau pada itu banyak deh. Ada dosa pun selaku ya Allah. Adalah kalian punya Allah Tuhan dia apa pada masih pulang ya Allah. Mohon ya Allah. Lagi ada kesempatan untuk beribadah ya Allah. Begitu. Jadi jangan ingin membalik kamu dulu bagian sadar awalnya. Basuh gunung lah tinggi, lurah lah dalam. Dulu gunung tinggi je bu, gua kata mudo kancang lari capek juga di puncak. Kalau lagai kau kan, dia tak ada leh. Cari lagi tu pak. Kalau lagai dulu mobil rumah tinggi kecewa nanti kalau lagai usul dulu memandang dari lantai 2 sore-sore hari. Tapi saja lagai kau, dia kalau naik lantai 2 leh, dan tahu leh. Mari kita renungkan, kita sadari pada Pak Man ini. Mari kita siap kalau bekal menghadap Allah bukan binti banyak, bukan jabatan hebat, bukan gelar profesor. Tak pernah orang menyebut kalau mati profesor dari satu orang profesor hebat. Coba lihat, ada tak? Kau nak mati profesor wah? Atau disambil mandilah profesor kau ada tak? Angkela profesor, di mana profesor kau kan di mandian? Di mana di kuburan ada tak? Ada di sawi naik? Almarhum. Main siapa?
Siapa kamar yang naik, di mana itu dari kubuan, ala bakali kubuah udah naik. Nah itu disampaikan profesor, mereka akan tanya profesor awal. Nah ceritanya adalah umur kita kemana saja dimanfaatkan. Nah juga kedua, satu, min aina jita. Pertanyaan dari mana datang? Coba sadar gitu. Nah modeko bantu waktu ini. Kok bisa modeko dari bawah muncul? Dari mana asal usul awal? Mari kita lihat. Semua kita punya proses yang sama asal usul kita. Dari nutfah, alaqah, mudghah, setetes air berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Selama 120 hari dalam kandungan ibu barulah ditiupkan roh, bergeraklah janin dalam kandungan sampai 9 bulan 10 hari yang normal. Kalau juga 9 bulan 10 hari angin lewat kandungan pacar, anak mengeyak lagi ke dunia Pak. Itulah asal proses itu. Yang kedua, limaza jita, untuk awak ke dunia nopo. Nah aduh, abi dapet, abi lo dia. Ibarat jambi, abi cukup, tubuh lo apa itu sih. Tapi rumah rancak, sarancak-rancak, rumah ladang lo banyak lo kamar. Dan kita tempati ke seluruh kamar atau cek kamar saya? Cek kamar sebab di balik tempat itu rancak-rancak dan kita tempati cek sampai tubuh awak aja. Makanya kita harus untuk apa ke dunia? Surat Az-Zariyat ayat 56 Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk beribadah. Ada orang yang tidak mau beribadah di dunia korban, dan tidak manusia berarti setan beri, binatang beri. Dunia kau dikajanya, ingat dunia kau wale dikaja tele larang tapi dunia tidak ada kepuasan di dunia itu. Coba lah bapak ibu sudah rasakan dunia sekarang ini. Kita tidak ada sabor lama makan pasti bosan, selama lalu pasti baru. Lalu saya tahu tidak ada, aku dah dunia. Yang ketiga, ila ainal masyur, kemana anda akan kembali setelah ini? Semua kita asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Itulah ayat yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang ditimpa oleh satu musibah, ucapan rahman ini milik Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi sebelum ini. Istri pun tidak bisa memprediksi bahwa suami akan mati pada tanggal itu, tanggal 15 Maret. Tidak ada bisa diprediksi. Awak tahu setelah terjadi. Ini untuk renungan bagi kita. Maka waktu itu kaum muslimin dan muslimat, kita siap kalah diri. Maka dia ini Allah kembali kepada Allah. Dimanapun berada, tidak usah takut mati, tapi bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian. Hanya orang takut mati Pak. Rumah di tapi lawi kok, rancak rumah dan takut kampo ya tsunami. Abah jual, jadi mereka mau mati di situ. Tak usah. Kalau tak ajar bapak tak mati. Kalau ajar di masa dia pasti mati. Itu ayat yang kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajar fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Bila ajal mereka datang sedetik akan ditambah, sedetik akan dikurangi. Kalau tak ajar bapak tak mati. Kalau ajar dibunuh mana saja pasti mati. Orang sehat mati, orang kuat mati. Tidak ada yang ada. Bukan penyakit yang membunuh awak, tapi malaikat Israel yang mencabut nyawa kita. Nanti itulah kaum muslimin, karena kita asal dari Allah. Apa bekal kita? Atau terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa
ya ulil albab. Berbekalan kamu kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah. Mari setiap kita jadilah orang yang muttaqi. Puasanya kita laksanakan insyaallah pada hari Kamis besok. Kita akan mulai 1 Ramadan. Mari laksanakan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Mudah-mudahan di ujung ayat 183 surah Al-Baqarah bisa kita dapatkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu sisi Allah, kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Apapun profesi kita silakan. Yang PNS lanjutkan PS-nya, pengusaha lanjutkan usahanya, yang rumah tangga lanjutkan rumah tangga. Tapi menjadilah orang yang bertakwa. Kalau PNS, ASN yang bertakwa kepada Allah. Kalau anggota dewan yang bertakwa kepada Allah. Kalau pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia tukang ojek yang bertakwa kepada Allah. Jangan gara-gara kita kerja lupa Allah. Gara-gara mencari pintu masuk lupa Allah, nanti sengsara dan mendapat siksaan azab dari Allah. Karena sikap hamba Allah ketika dapat musibah, maka kepada Ibu Wati, mana Ibu Wati ya? Yang ayat Maimunah itu mana? Nah, itu. Kepada Ibu Wati, kepergian suami ini, kepergian menantu ini, Bu, ini adalah ujian Allah kepada ibu. Sebagai istri punya anak berapa, Bu? 5 anak. 5 anak, mari bersama-sama jual anak-anak tersebut. Jadilah hamba Allah yang soleh. Kelar tugas ibu dengan telah diselenggarakan jenazah Pak Mang ini pada tanggal 15 Maret dan 4 kewajiban orang hidup sudah selesai dikafani. Yang ketiga sudah disolatkan, yang keempat sudah dikuburkan. Kalau itu sudah selesai, tugas ahli waris berikutnya: 1. Meminta maafkan kesalahan almarhum kepada kolega yang pernah bergaul dengan beliau, teman-teman sejawat. Sampaikan baik melalui WA, melalui telepon maupun melalui Instagram atau bertemu jumpa, sampaikan. Karena menurut beliau Pak Manko manusia biasa, capek kato takantua, capek kaki talangkan tasiko dikanai talanto dikaturun. Beliau pasti punya salah. Aku ada keluarga ahli waris menyampaikan mohon maaf pada orang tersebut. Yang kedua, yakni beliau berutang, kita cari catatan-catatan keadilan tinggal, adanya beliau berutang ketansi dan baik. Ini ahli waris berkewajiban tidak boleh menguasai harta warisan sebelum dibayar utang-utang tersebut. Nafsul mu'mini mu'allaqatu bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seseorang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya sehingga utang dibayar oleh ahli warisnya. Segera jangan tunda bulan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak usah cepat. Kapan perlu atau tentu jual apa utang. Dan tunggu kok 3 tahun lagi makin babayo. Kalau utang adonya mati, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seseorang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya sehingga utang dibayar oleh ahli warisnya, baru rohnya menghadap Allah. Hanya tentang harta, tapi tentang kuburan tidak masuk wasiat itu. Contoh, kok mati aku tolong kubur aku di samping kubur Nabi di Madinah. Lain mungkin tak? Tidak mungkin. Laksanakanlah dengan baik. Maka ini perlu kita laksanakan. Kemudian yang keempat, binalah anak menjadi anak-anak yang soleh, supaya anak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Itu mari kita doakan almarhum. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وأغسله بالماء والسلك والبرد وابدله دارا خيرا من عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. Subhana rabbika rabbil izzati akan sabar menerima cobaan Allah yang cukup berat. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul di Masjid Surah Al-Jannah kita cinta ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita Bapak Pengurus Masjid Surah Al-Jannah untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Dr. Marwan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama kita selanjutnya Bapak Ibu pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Surah Darul Jannah, teristimewa buat Alul Bait, keluarga dari Bapak Meliasmat atau Pak Man almarhum, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir bersama kita di Masjid Surah Darul Jannah dalam rangka pelaksanaan takziah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam ini merupakan jadwal rutin dari pelaksanaan ceramah mingguan di Masjid Surah Darul Jannah. Namun sesuai dengan kebiasaan bisa dilaksanakan di rumah kita, juga bisa kita laksanakan di masjid seperti yang sekarang ini Bapak Ibu. Pertama, atas nama pengurus dan jamaah kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulangnya keramatullah salah seorang jamaah kita yang beliau almarhum lama tinggal di daerah sini, yaitu almarhum Bapak Meliasmat atau Pak Man Ledaman, lahir di Padang tanggal 7 Mei tahun 1991, wafat pada tanggal 15 Maret 2023, diselenggarakan di rumah duka di daerah Pau, ya Bu, Pau, oh Pisang, ya, maaf, di daerah Pisang pada esok harinya Bu, pada esok harinya. Oleh karena itu
sekali lagi atas nama pengurus dan jamaah kami menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas berpulangnya Karmatullah Pak Man atau Daman pada ahli baik yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu, almarhum tentunya sudah sangat lama, sudah berapa tahun ya. Jadi almarhum merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hadid ayat 22. Tidaklah ada terjadi musibah di muka bumi kami tuliskan sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah untuk mengerjakan. Surat Al-Hadid ayat 22. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beri judul ceramah kita pada malam ini, kesabaran menerima bentuk cobaan dari Allah. Semua manusia pasti mendapat cobaan. Tidak ada yang tidak. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Dan pada malam ini kita jemaah masjid, yakni Ibu Wati dan Ibu Ae Maimunah, yang ditinggalkan oleh suami dan menantu yang bernama Bapak Miliasman, di mana Pak Miliasman ini pada tanggal 15 Maret 2023 berpulang ke rahmatullah dalam usia 62 tahun. Tentu harapan kita beliau termasuk hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang mendapat tempat yang baik insyaallah. Amin. Di dalam lahat beliau tenang, terhindar dari siksaan azab kubur kepada amal ibadah yang beliau kerjakan. Jika waktu hidup beliau taat beribadah, beriman dan beramal soleh, inilah orang yang berpulang ke rahmatullah sebaik-baik bentuk. Allah ungkapkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di sisi Allah, balasan untuk mereka disediakan Allah surga adnin yang mengalir dari bawah surga itu beberapa sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Mereka pun juga senang kepada Allah. Itulah balasan bagi orang
sudah dilaksanakan tanpa kita doakan pun dia akan mendapat balasan yang baik. Tapi kalau waktu hidup pemalas sholat, sering bolong, sering tinggal, tidak akan masuk surga. Karena itu ayat Allah yang katakan dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 ayat 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa sebabnya kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Kalau tidak sholat, ini memang apapun ketentuan Allah harus diterima. Nah, mudah-mudahan harapan kita Bapak Mediasman ini waktu hidup taat beribadah. Tentu yang tahu beliau sendiri. Nah, karena sholat itu tidak akan diperlihatkan kepada kita Tuhan dan ketaatan kepada Allah. Bagi kita yang hadir pada saat ini juga berharap bagaimana kita selagi hidup lakukanlah pengabdian kepada Allah dengan baik. Lakukanlah sholat itu dengan usul tawadhu, jauhi berbuat dosa, berbuat maksiat. Jangan ada dosa yang pernah kita lakukan. Andaikan ada dosa yang pernah kita perbuat sebelum ajal tiba, mari kita bertaubat, mari kita minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Kepada Allah kita bertaubat. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak. Siapapun manusia biar ada yang besar, ada yang kecil, atau yang menengah. Walaupun kecil, inilah yang menyebabkan orang mendapat azab. Sama kita berjalan, Pak. Orang tak tahu bukan di batu gadang, tapi adalah di batu ketek tak tahu. Bisa menyebabkan kita binasa gara-gara batu ketek, Pak. Kita juga seperti itu. Ulang dosa kecil itu kalau tidak diampuni Allah, inilah yang menyebabkan kita akan mendapat azab. Itulah yang diungkapkan Allah dalam surat As-Sajdah ayat 11. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Lihat hai Muhammad, orang-orang berdosa itu akan menundukkan kepala di hadapan Tuhannya seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat azab, kami telah mendengar, kamilah merasakan begini sangat azab mana tahan ya Allah. Lemparkan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Tidak ada satupun, Pak, walaupun bermohon-mohon kembali ke dunia, tidak ada satupun orang yang kembali ke dunia. Andaikan berbondong-bondong orang dari kubur dan ditunggu kamu datang ke dunia, kau bagaimana, Pak? Pasti semua ketakutan. Aju setelah kaum muslimin dan muslimat, kita yang masih hidup, mari kita lakukan i'tibar kafa bil mau'izah. Cukuplah mati itu jadi pelajaran bagi. Apa pelajaran yang kita ambil, Bapak Ibu? Setiap kita menyelenggarakan jenazah, sang kayu-kayu orang melarat miskin, Pak. Dado harap dan ikut bersamanya. Sehebat-hebat keluarga banyak, anak saudara banyak, kalau mati seorang juga, Pak. Dado satupun anak dan anakmu mendampingi dalam kubur, mendampingi awak. Ada. Sehebat-hebat mobil kendaraan yang kita punya, kita tidak jondoran jatuh ke bawah jenazah awak ke lahat. Ada dan kedua bulan. Siapapun orangnya, Pak, kita sadari serancak-rancak baju mahal waktu awak mati dan dipakai apa, Bu? Hanya kain putih, kain kapan.
itu pun para orang tidak awak punya sarancak awak bertingkat dan sampai awak adalah lahat. Ada orang dari kemudian ke rumah rancak itu dibawa ke lahat. Lahat itu namanya TMM, tahanan malaikat maut. Kasurnya tanah, atapnya papan dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter lebar 75 cm, panjang seukuran kita gelap dan terbeli. Siapapun dia akan tinggal sebatang kara tanpa teman tanpa saudara. Mari kita renungkan Pak. Kalau kita lihat RSSS, rumah sangat sempit sumpek sekali. Itulah namanya lahat. Kasur tanah atap papan dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter lebar 75 cm, panjang seukuran kita gelap tiada terbeli. Awak tinggal sebatang kara tanpa teman tanpa saudara. Disitulah menunggu dua malaikat. Kita yakini ada namanya malaikat Munkar dan Nakir. Kalau malaikat itu bertanya, bisa dijawab pertanyaan malaikat. Dia menjawab bukan mulut itu dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kami bicarakan kedua tangan mereka dan kaki menjadi saksi sesuai apa yang mereka usahakan. Dia akan berbicara tangan di sini adalah amal ibadah kita masing-masing. Coba amal tidak ada. Pamaleh beribadah, pamaleh sholat. Itu banyak menangis kan? Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam bulat-bulat, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat menangis dalam kubur, menyesal dan bermohon ke dunia, hal itu tidak mungkin lagi. Justru kaum muslimin dengan kepergian Pak Mam ini, Ibu Wati dan Ibu Ayah Maimunah, ini adalah kadang-kadang adalah cocok, ada wasopo, ada idah. Nah, perlu kita berobat. Berobat itu sunnahnya dengan setiap kita disuruh berobat, jangan kita pasrah pada mau beberapa sakit. Itulah takdir, kau mati lah, bunuh diri namanya. Obat. Karena banyak ahlinya sekarang. Makin banyak dokter, makin macam-macam mau penyakitnya. Dah dulu. Makanya tidak apa-apa kita obat. Jadi kalau sakit, lapar baloi makan. Kalau mengantuk lalu asal jangan dalam pengajian lalu. Ada orang dalam pengajian lalu. Ada. Asal kamu ceramah aja lalu dah. Ada. Jangan lawan bangke kepala tak dia menakutlah. Ambil nasi sapiria atau dibayar lalu sampai makan kira dulu. Kenapa nasi itu kan? Kini kita sedang beri makan rohani. Coba lawan setan laknatullah alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Jadi tak boleh kita berputus asa. Kalau mundur gagai ini pertanyaan mana lamu mundur gagai? Lamu mundur. Nak minta gagai awak juga. Setiap sahabat tiup lilinnya panjang umurnya. Kalau panjang umur pasti kaya. Tak ada orang yang panjang umur tu bodoh tadi dah. Itu sekedar lip service dan lidah saja ya. Amo ala sasa, badan lalita, kaki lalaka, salat lalaka, badan lalaka, dia sebentar dan buat mana. Pak bodoh je pak. Jadi kalau kata itu dia minta bodoh boleh. Banyak orang gaya-gaya rapi tapi dia colok-colok dia. Bikin-bikin untuk aku boy. Terima saya. Kalau orang gaya itu makin kita lakukan. Ayat yang dibaca oleh Ustaz kita tadi waktu sholat asar ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah masing-masing dirimu memperhatikan apa yang pernah diperbuat selama ini. Lagai kau pada itu kebanyakan deh, ala dosa pun sebabku ya Allah. Adalah kau diampuni ya Allah, Tuhan diampuni pada Allah masih kurang ya Allah, mohon ya Allah. Lagi aku kesempatan untuk beribadah ya Allah. Begitu. Jadi jangan ingin membalik kamu dulu bagian sadar awalnya. Basuh gunung lah tinggi lurah lah dalam. Dulu gunung tinggi je bu, gua kata mudo kancang lari capek tiba di puncak. Kalau bagai kau kan, kau tak ada leh. Cari lagi tu pak. Kalau bagai dulu mobil rumah tinggi kecewa nanti kalau bagai usul duduk memandang dari lantai dua sore-sore ini. Tapi saja bagai kau, kau kalau naik lantai dua leh, tak tahu leh. Mari kita renungkan, kita sadari pada Pak Man ini. Mari kita siap kalau bekal menghadap Allah bukan binti banyak, bukan jabatan hebat, bukan gelar profesor. Tak pernah orang menyebut kalau mati profesor dari satu orang profesor hebat. Coba lihat, ada tak? Kau nak mati profesor mah? Atau disambil mandilah profesor kau ada tak? Angkela profesor, lima profesor kok kan di mandian, lima kan di kuburan ada tak? Ada disabui naik? Almarhum. Main siapa? Siapa kamar yang main? Di mana main itu dari kuburan? Ala bakal kuburan udah main. Main. Tak ada disabui profesor. Mereka akan tanya profesor awak. Nah, kalau tanya adalah umur kita kemana saja dimanfaatkan. Nah, juga kecewa. Satu, min aina jita. Pertanyaan dari mana awak datang? Jo sadar gitu. Nah, modeko bantu awak ini. Kok bisa modeko dari mana awak muncul? Dari mana asal usul awak? Mari kita lihat. Semua kita punya proses yang sama asal usul kita. Dari nutfah, alaqah, mudghah, setetes air berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging selama 120 hari. Dalam kandungan ibu barulah ditiupkan roh, bergeraklah janin dalam kandungan sampai 9 bulan 10 hari yang normal. Kalau cuti 9 bulan 10 hari angin lewat katuban pacar, anak mengeyak lagi ke dunia pak. Itulah asal proses itu. Yang kedua, limaza jita, untuk awak ke dunia kamu. Tak ada api dapet, api lo begitu. Ibarat jadi ambil cukup tumbuh bagian apa itu sih. Tadi rumah rancak, sarancak-rancak, rumah ladang lo banyak lo kamar. Dan kita tepati ke seluruh kamar tu cek kamar siapa? Cek kamar siapa? Di Bali tempat itu rancak-rancak dan kita tepati cek siapa yang tumbuh awak aja. Makanya kita harus untuk apa ke dunia? Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk beribadah. Ada orang yang tidak mau beribadah di dunia korban. Dan tidak manusia berarti setan beri binatang beri. Dunia kau dikajanya. Ingat, dunia kau wale dikajar tele lawah tapi dunia tak ada kepuasan di dunia itu. Coba bapak ibu dan saudara rasakan dunia sekarang ini. Kita tak ada sabor lama makan pasti bosan. Selama lama pasti baru. Lalu saya tahu tidak ada aku dah dunia. Yang ketiga, ila ainal masyur, kemana anda akan kembali setelah ini? Semua kita asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Itulah ayat yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang ditimpa oleh satu musibah, ucapan rahman ini milik Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi sebelum ini. Istri pun tidak bisa memprediksi bahwa suami akan mati pada tanggal itu, tanggal 15
Ini untuk renungan bagi kita. Maka waktu itu kaum muslimin dan muslimat, kita siapkanlah diri. Maka dia ini Allah kembali kepada Allah. Dimanapun berada, tidak usah takut mati, tapi bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian. Banyak orang takut mati pak, rumah di tepi lawi kok, rancak rumah, dia takut kampo ya tsunami, apa jual dari malaikat horor, mati di situ. Tidak usah, kalau tidak ajar bapak tak mati, kalau ajar di masa dia pasti mati. Itu ayat yang kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajar fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Bila ajal mereka datang, sedetik akan ditambah, sedetik akan dikurangi. Kalau tidak ajar bapak mati. Kalau ajar tiba di mana saja pasti mati. Orang sehat mati, orang kuat mati. Tidak ada yang ada. Bukan penyakit dengan bunuh bapak, tapi malaikat Israel yang mencabut nyawa kita. Nanti itulah kaum muslimin, karena kita asal dari Allah. Apa bekal kita? Atau terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah. Mari setiap kita jadilah orang yang muttaqi. Puasanya kita laksanakan insyaallah pada hari Kamis besok. Kita akan mulai 1 Ramadan. Mari laksanakan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Mudah-mudahan di ujung ayat 183 surah Al-Baqarah bisa kita katakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Surat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah, kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Apapun profesi kita silakan. Yang PNS lanjutkan PS-nya, pengusaha lanjutkan usahanya, yang rumah tangga lanjutkan rumah tangga. Tapi menjadilah orang yang bertakwa. Kalau PNS, ASN yang bertakwa kepada Allah. Kalau anggota dewan yang bertakwa kepada Allah. Kalau pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia tukang ojek yang bertakwa kepada Allah. Jangan gara-gara kita kerja lupa Allah, gara-gara mencari binti masuk lupa Allah, nanti sengsara dan mendapat siksaan azab dari Allah. Karena sikap hamba Allah ketika dapat musibah, maka kepada Ibu Wati, mana Ibu Wati ya? Yang ayat Maimunah itu mana? Nah, itu. Kepada Ibu Wati, kepergian suami ini, kepergian menantu ini, Bu, ini adalah ujian Allah kepada ibu. Sebagai istri punya anak berapa, Bu? 5 anak. 5 anak, mari bersama-sama jual anak-anak tersebut. Jadilah hamba Allah yang soleh. Kelar tugas ibu dengan telah diselenggarakan jenazah Pak Man ini pada tanggal 15 Maret dan 4 kewajiban orang hidup sudah selesai dikafani. Yang ketiga sudah disolatkan, yang keempat sudah dikuburkan. Kalau itu sudah selesai, tugas ahli waris berikutnya: 1. Meminta maafkan kesalahan almarhum kepada kolega yang pernah bergaul dengan beliau, teman-teman sejawat. Sampaikan baik melalui WA, melalui telepon maupun melalui Instagram atau bertemu jumpa, sampaikan. Karena menurut beliau Pak Manko manusia biasa, capek kato takatwa, capek kaki talangkan tasiko dikadai talangto dikatulun. Beliau pasti punya salah. Aku ada keluarga, ada harus menyampaikan mohon maaf pada
utang-utang tersebut. Nafsul mu'mini mu'allaqatu bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seseorang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya sehingga utang dibayar oleh ahli warisnya. Segera bayar, jangan tunda-tunda 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak usah cepat. Kapan perlu atau tentu jual pemain utang. Dan tunggu 3 tahun lagi makin babayo. Kalau utang adonya mati, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seseorang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya sehingga utang dibayar oleh ahli warisnya, baru rohnya menghadap Allah. Jelas hanya tentang harta, tapi tentang kuburan tidak masuk wasiat itu. Contoh, kok mati ya tolong kubur aku di samping kubur Nabi di Madinah. Boleh kita? Tidak mungkin. Laksanakanlah dengan baik. Maka ini perlu kita laksanakan. Kemudian yang keempat, binalah anak menjadi anak-anak yang soleh, supaya anak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Itu mari kita doakan almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa abdilhu daran khairan min azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma astajib du'ana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati akan sabar menerima cobaan Allah yang cukup berat. Terima kasih, banyak maaf.